Selamat sore, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeskel Krisna Listiawan. Saya dari Prodi Manajemen Angkatan 8. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jawaban UTS mata kuliah perilaku organisasi. Pada soal yang A, nomor 1 menurut saya itu benar karena sesuai pada pengertian menurut model from Yeton Jago merupakan teori kepemimpinan dalam bisnis yang menjelaskan bahwa pemimpin harus bervariasi pada produk maupun jasa yang diproduksi sehingga memungkinkan karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Untuk yang nomor 2, menurut saya salah karena antara pengertian dari konflik disfungsional dan konflik fungsional itu terbalik, yang seharusnya konflik fungsional yaitu mendukung tujuan individu dan kelompok yang mengarah pada kinerja yang lebih baik, sedangkan konflik yang disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja individu atau kelompok. Untuk yang nomor 3, menurut saya juga salah karena teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperoleh. Pada soal yang B, nomor 4 yang A, sebutkan ketiga level mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Ada 3 level dalam mempelajari perilaku manusia dalam organisasi melalui 3 analisis, yaitu yang pertama tingkatan individu, yang kedua tingkatan kelompok, yang ketiga tingkatan organisasi. Untuk soal yang B, jelaskan menurut pemahaman saudara masing-masing level tersebut. Untuk yang pertama tingkatan individu merupakan karakteristik bawaan dari individu dalam organisasi. Untuk yang kedua tingkatan kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga, tingkatan organisasi, yaitu faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Untuk soal yang kelima, sebutkan 3 peran manajemen dalam organisasi. Ada 3 peran manajemen organisasi, yaitu yang pertama interpersonal roles atau peran antar pribadi, yang kedua ada decisional roles atau peran pengambil keputusan, dan yang ketiga informational roles atau peran informasional. Untuk soal yang B, sebutkan bagian dari masing-masing peran tersebut. Yang ada pun beberapa bagian peran masing-masing. Yang pertama dari peran antar pribadi. Yang pertama yaitu ada pemimpin atau leader. Manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen ataupun organisasinya, menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawan. Yang kedua, ada penghubung atau liaison. Manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun eksternal perusahaan. Untuk yang kedua, peran pengambil keputusan. Yang pertama, ada pemecah masalah atau disturbance handler. Manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di organisasinya. Dan yang kedua ada negosiator atau negosiasi. Manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Yang ketiga ada peran informasional. Itu ada 2, yaitu pemantau atau monitor. Manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Dan yang ketiga ada juru bicara atau spokesperson, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara untuk meneruskan informasi tentang organisasinya dan bertujuan organisasinya di pihak luar. Untuk soal yang ke-6,
Sebutkan dan jelaskan 4 kekuatan besar yang mempengaruhi kepribadian. Ada 4 kekuatan besar yang mempengaruhi kepribadian, yaitu yang pertama dari faktor lingkungan, yang kedua sifat dasar, yang ketiga perbedaan individual, dan yang terakhir motivasi. Untuk soal yang B, dan apa saja bagian-bagian dari masing-masing kekuatan tersebut? Pada bagian lingkungan, peranan kondisi lingkungan tersebut tidak menentu secara mutlak, tetapi membatasi dan mempengaruhi proses sosialisasi manusia. Untuk pengertian sifat dasar terbentuk pada saat koopsesi, yaitu saat terjadi pembuatan benih. Sifat dasar yang masih murni merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi ayah atau ibu. Yang ketiga, perbedaan individual. Sejak dilahirkan ibunya, anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik dan berbeda dengan yang lain. Untuk yang motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan untuk berbuat dan melakukannya. Untuk soal yang nomor 7, yang A, sebutkan penyebab stres kerja individu dan berikan penjelasan masing-masing. Faktor yang mempengaruhi terkaitnya masalah ini berasal dari keluarga, masalah pribadi, hubungan pribadi yang kurang baik atau buruk dengan keluarga akan berdampak dan akan dibawa saat mereka bekerja. Untuk soal yang B, sebutkan penyebab stres kerja kelompok dan berikan penjelasannya masing-masing. Untuk yang penyebab stres kerja kelompok, itu penyebabnya kondisi lingkungan yang tidak pasti akan dapat menyebabkan karyawan membentuk struktur organisasi yang tidak sehat. Untuk soal yang C, sebutkan penyebab stres kerja organisasi dan berikan penjelasan masing-masingnya. Untuk penyebab stres kerja organisasi, ada beberapa faktor dalam suatu organisasi yang dapat menyebabkan stres, yaitu ada persyaratan peran, persyaratan interpersonal, dan kepemimpinan organisasi. Untuk soal yang D, dapatkan artikel dengan stres kerja organisasi, analisis penyebab, dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk linknya sudah tertera pada jawaban saya, dan penyebab stres kerja yang sering dialami adalah karena jam terlalu panjang, pekerjaan yang membosankan, dan tekanan kerja yang tinggi. Sekian penjelasan saya terkait UTS mata kuliah organisasi. Bila ada kekurangan dan penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.